Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres Anies Baswedan mulai memanas dan saling sindir. Sebelumnya Partai Nasdem menyindir Partai Demokrat agar tidak cawe-cawe dalam pemilihan cawapres Anies Baswedan. Kemungkinan masih banyak terjadi, betul? Loh, pertanyaannya sekarang bulan apa hari ini? Tetapi kita ingin yakinkan tidak ingin mengulur-ngulur waktu tentunya. Kalau hanya sekedar bersatu, cuman sekedar gimmick politik, saya khawatir koalisinya akan mudah rapuh. Buat apa kalau hanya sekedar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan? Betul? Udah diumumkan tanggalnya, tiba-tiba nggak jadi. Nah, problemnya sekarang kan, perjodohan yang dilakukan oleh partai politik ini seolah-olah ini semacam orang mencari jodoh ya yang ada di layar-layar infotainment itu. Kalau hanya sekedar jalan, ya kayak pacaran gitu. Jalan bareng, nonton bareng, ke mall bareng, naik motor bareng. Tapi nggak jadi. Yang kawin orang lain. Harusnya, kan gitu lagunya. Aku yang di sana dampingimu dan bukannya. Gitu lagunya katanya. Maksudnya daripada lagu itu ada, daripada nanti kita nyanyi lagu itu, kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Sepakat semuanya? Sekarang kita nggak tahu apa hubungan, mohon maaf ya, calon A dengan partai A, partai B. Ini partainya selama 7 tahun berantem. Tiba-tiba ada datang orang, satu menganggap diri sama dengan partai A, partai B. Dari mana orang kata rakyat, kamu 7 tahun berantem kok sekarang bisa akur? Kan bingung rakyatnya. Ya kan, nanti kayak artis tadi, semua orang udah dikasih tahu ternyata seminggu cerai. Kita bingung, kita udah nonton, rakyat paling kecewa. Nah ini yang harus dihentikan. Saya kira itu yang lebih penting ketimbang kita berkutat kepada yang sebentar mau bilang mau di evaluasi lah inilah. Kalau mau dievaluasi ya itu kan harus evaluasi piagamnya, apa itu yang diharapkan. Sekarang saya rasakan tidak. Kita ikut aja. Saya yakin Pak Anies akan akan mengumumkan satu nama. Supaya kita ini kelihatan kompak lah, nggak usah lah gitu. Kalau nanti kurang-kurang waktu mendekati, itu justru lebih bagus daripada kita yang diantisipasi. Mendingan kita mengantisipasi. Kita mempertahankan koalisi ini ya. Kalau berdasarkan sudut pandang Demokrat memang lebih cepat lebih baik begitu dia. Fakta bahwa kemudian hari ini Mas Anies ya dalam survei itu nomor urut 3 kan tidak bisa kita abaikan. Wah, elektabilitas Pak Anies ini jatuh ataupun menurun. Coba dulu Bung Jansen, diarahkan supaya itu bacalek itu pasang gambar Anies. Kan bagian daripada mensosialisasikan Pak Presiden kita, calon Presiden kita. Udahlah, kita sewa kamar hotel di mana berdua aja kita pulang ini. Nanti kita sampaikan kepada partai kita masing-masing. Tidak perlu lagi di ruang publik. Nanti strategi kita ketahuan orang gitu loh. Saya setuju. Usulan Nasdem, the sooner the better. Karena masa kampanye nanti cuma 75 hari. Yang jelas begini, hasil surveinya Mas Anies masih perlu suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sehingga siapapun yang diusulkan mesti mampu menambah suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Suhu politik sudah mendidih, alih-alih makin gigih, koalisi justru makin ringkih. Berkali ditagih siapa cawapres paling sahih. Lobi sana lobi sini, setelah itu berselisih. Hati-hati dalam memilih, salah tunjuk bisa tersisih. Partai Nasdem dan Partai Demokrat memanas. Dua partai penggagas koalisi perubahan untuk persatuan itu tak sejalan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden atau cawapres, pendamping bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan. Demokrat mendorong supaya deklarasi bakal cawapres Anies dilakukan segera. Dalihnya karena hari pemungutan suara pemilu 2024 semakin dekat. Sementara itu, Nasdem berpendapat, pengumuman figur cawapres tak boleh terburu-buru. Langkah itu harus dipertimbangkan secara matang. Belakangan, perbedaan pandangan kedua partai kian terasa tajam. Soliditas koalisi perubahan untuk persatuan pun dipertanyakan. Desakan Partai Demokrat, ihwal percepatan deklarasi cawapres salah satunya didasari dari jebloknya angka elektabilitas Anies. Menurut survei sejumlah lembaga,
angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus menunjukkan penurunan. Bahkan, survei teranyar Indikator Politik Indonesia memperlihatkan elektabilitas Anies sebagai kandidat capres turun sejak Juli 2022. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu, Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, partainya bakal mengevaluasi Anies. Demokrat pun mengusulkan agar deklarasi cawapres Anies dipercepat setidaknya Juni 2023. Mengevaluasi mengusulkan percepatan deklarasi, kata Anies saat dikonfirmasi Senin 8 Juni 2023. Kalau jarak elektabilitas sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat, tuturnya. Demokrat yakin, begitu cawapres diumumkan, basis pemilihan Anies akan bergerak bersama untuk memenangkan bakal capres yang diusungkan Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu. Pilpres kian dekat. Usulan ini dipertegas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dia bilang, hari pemungutan suara pemilu 2024 tinggal sebentar lagi. Sementara itu, durasi kampanye sangatlah singkat, yakni hanya 75 hari. Oleh karena itu, cawapres perlu diumumkan secepatnya supaya sosialisasi berjalan maksimal. Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni, waktu pemilihan tinggal sekian bulan lagi. Kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan, ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. AHY mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan Anies segera menentukan bakal cawapresnya. Menurut AHY, semakin cepat cawapres diputuskan, peluang kemenangan koalisi perubahan akan semakin besar. Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam Pilpres nanti. Rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur, kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu. Namun demikian, Nasdem tak sepakat dengan pandangan Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menilai, elektabilitas Anies turun bukan karena faktor cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dia bilang, deklarasi cawapres tak bisa dipatok waktu. Menurut Taufik, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis. Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera atau bisa saja jadi mundur. Kayak gitu nggak dinamis lah, nggak bisa dipatok harus begini, kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Juni 2023. Ketua fraksi Nasdem di DPR, Robert Rowe, juga menyentil Demokrat terkait ini. Dia mengingatkan bahwa keputusan-keputusan krusial berada di tangan para ketua umum partai. Kita nggak usah terlalu mendesak pimpinan. Mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, iya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh kita, ujar Robert saat ditemui di gedung DPR. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, mengumumkan cawapres bukan suatu hal yang mudah. Apalagi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ada 3 partai yang harus berkomunikasi terkait cawapres Anies. Kan tidak semudah itu mengumumkan, karena 3 partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan. Kapan deklarasi, entah hari apa itu, yang tahu hanya para ketum, ujar Sahroni di gedung DPR Senayan, Jakarta pada hari Kamis 8 Juni 2023. Situasi ini pun belakangan memanas. Nasdem tampak meninggi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies.
Dia juga mengingatkan kepada Demokrat ataupun PKS agar mematuhi piagam kerjasama yang telah ditekankan masing-masing ketua umum parpol. Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tetapi mencari wakil presiden, kata Ali kepada Kompas.com Kamis 8 Juni 2023. Salah satu poin piagam kerjasama pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan memberi mandat kepada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai 5 kriteria yang telah ditentukan. Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditandatangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden, ucap Ali. Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang menurutnya tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres. Namun di sisi lain, Partai Bintang Mersi tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya. Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY, ujarnya.